Tahun 1996, Sumatera bagian selatan. Senja baru saja turun ketika Rusdi mendorong gerobak ciloknya menuruni tikungan kecil yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Jalan itu menyempit, lalu melandai perlahan, dibingkai rimbun semak dan batang pohon karet tua yang saling merunduk. Roda kayu gerobaknya berderit pelan di atas tanah merah yang mulai lembek setelah hujan semalam. Sisa embun masih menggantung di pucuk daun. Rusdi sudah terbiasa menyusuri desa-desa kecil di sepanjang perbukitan, berpindah dari satu dusun ke dusun lain dengan ritme yang hanya ia sendiri pahami. Tapi hari itu, ia menyimpang. Papan arah di perempatan tadi tampak jatuh dan tak terbaca. Ia kira jalan ini akan membawanya ke dusun Banuar, tempat langganannya biasa menunggu. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin sunyi suara hutan. Ketika bayangan pohon mulai memanjang dan cahaya jingga menyelusup di celah dahan, ia menemukan pertigaan kecil. Di sana, seperti muncul begitu saja, berdiri papan kayu tua dengan tulisan yang samar oleh lumut dan lapuk. "Selamat datang di Lubuk Kerta." Rusdi menyipitkan mata. Nama itu tak pernah ia dengar. Tapi ada rasa penasaran yang membuatnya terus melangkah. Mungkin ada warga di sana yang belum pernah merasakan ciloknya. Itulah pikirnya. Sebab bagi Rusdi, setiap desa baru adalah peluang, bukan tanda tanya. Desa Lubuk Kerta terletak di balik lembah tipis. Rumah-rumah panggung berjejer rapi, sebagian besar terbuat dari kayu nangka tua, berdinding anyaman bambu. Jalan tanah bersih dari rumput liar, dan udara di sana terasa lebih sejuk. Tidak seperti desa-desa lain yang masih terpanggang hangat matahari senja. Yang paling membuat Rusdi heran adalah ketenangannya. Tak ada suara anak kecil, tak terdengar ayam berkotek, tak satu pun penduduk yang terlihat. Hingga ia mendorong gerobaknya lebih jauh ke tengah desa. Saat itu juga, dari balik rumah-rumah, warga mulai bermunculan. Wajah mereka tenang, pucat kekuningan oleh cahaya temaram. Ada ibu-ibu membawa bakul kecil. Ada lelaki tua dengan tangan kaku menggenggam uang lusuh. Senyum mereka lebar, hampir terlalu ramah untuk ukuran orang yang baru pertama kali melihat penjual asing. Rusdi mengucap salam yang dijawab serentak, lalu membuka tudung gerobaknya. Asap hangat dari cilok rebus mengepul. Wangi kenyal tepung aci itu menyebar cepat. Anak-anak berlarian mendekat, menatap tanpa suara. Hari itu, ciloknya laku keras. Tidak ada yang menawar. Bahkan seorang gadis kecil dengan mata bundar yang terlalu diam memesan 3 tusuk cilok tanpa bumbu. Rusdi mengangkat alis heran, bertanya, dalam hati, apa nikmatnya cilok tanpa sambal kacang? Tapi si gadis hanya menggeleng kecil setiap kali ia hendak menambahkan bumbu. Sebelum malam benar-benar turun, para warga sudah menghilang satu persatu ke dalam rumah. Rusdi berdiri lama di samping gerobaknya, menatap rumah-rumah panggung yang jendelanya telah tertutup rapat. Udara mulai berubah, langit memerah pekat, lalu berganti abu-abu dalam waktu yang terasa terlalu cepat. Tapi Rusdi masih mengira itu hanya efek kabut pegunungan. Ia duduk sebentar di bangku kecil di samping gerobaknya, membuka sisa cilok yang belum terjual. Belum saatnya ia menyadari bahwa Lubuk Kerta bukan desa yang biasa. Desa ini menerima tamu dengan hangat, tapi jarang melepas mereka kembali. Pagi datang tanpa suara ayam jantan. Tak ada embusan angin menembus celah dinding rumah panggung tempat Rusdi beristirahat semalam. Sebuah rumah kosong di pinggir desa yang ia pilih karena pintunya tidak dikunci. Ia terbangun oleh rasa asing di tubuhnya, bukan karena lelah, tapi karena sepi yang terlalu utuh. Biasanya, suara pagi membawa kehidupan. Kayu patah di dapur, air ditimba dari sumur, anak-anak berebut sarapan. Tapi di Lubuk Kerta, pagi terasa seperti sore yang tertunda. Udara tetap dingin, cahaya mentari nyaris tak menembus kabut tipis yang menggantung di sela-sela pepohonan. Rusdi keluar rumah dengan harapan melihat 1-2 warga menyapu halaman atau memetik daun singkong. Tapi desa itu kosong. Jalan tanah yang kemarin ramai kini seperti tak pernah dilalui siapapun. Jejak-jejak kakinya sendiri dari semalam pun telah hilang, tergantikan oleh permukaan tanah yang licin dan bersih, seolah diguyur hujan semalaman, padahal atap rumah tidak menunjukkan tanda-tanda basah. Ia berjalan menuju gerobaknya,
yang ia parkir tepat di depan rumah. Cilok yang tersisa semalam masih ada. Tutup tudung gerobaknya sedikit terbuka. Ketika Rusdi mengangkatnya, ia berhenti sejenak. Tusuk-tusuk bambu itu tertata rapi, tapi semua cilok yang menempel sudah mengering. Warna putihnya berubah kelabu, beberapa bahkan berlendir. Tapi yang lebih mengganggu bukan busuknya makanan itu, melainkan benda-benda kecil yang berserakan di dasar gerobak, potongan daun kering. Bukan daun yang jatuh dari pohon, tapi daun yang dilipat menyerupai uang. Banyak, berserakan, seolah semalam ia diberi bayaran penuh tapi dalam bentuk yang kini tak masuk akal. Rusdi memungut satu. Di sisi lipatannya, ada noda merah seperti tanah basah. Entah mengapa, dadanya terasa berat, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin anak-anak desa ini cuma iseng. Atau mungkin uangnya tertukar entah bagaimana. Ia tak ingin cepat menyimpulkan. Menjelang siang, tak seorang pun terlihat. Semua jendela tetap tertutup. Tak ada suara pintu dibuka. Tak ada bayangan melintas. Bahkan ayam atau kucing pun tak tampak berkeliaran. Rusdi menunggu hingga matahari condong ke barat. Walau matahari itu sendiri seperti enggan menampakkan wujudnya sepenuhnya. Lalu, seperti hari sebelumnya, senja datang, dan warga muncul. Mereka keluar dengan langkah tenang, dari rumah-rumah yang tadi bisu. Seorang ibu membawa bocahnya yang menangis pelan. Tapi suara tangis itu seakan tertahan, hanya tampak dari getar bibir dan air mata yang mengalir tanpa suara. Cilok Rusdi kembali laku keras, bahkan lebih cepat dari hari sebelumnya. Ia merasa aneh, tapi juga enggan menolak rezeki. Warga membeli, lalu menghilang saat malam menjelang. Anak kecil itu datang lagi, yang memesan cilok tanpa bumbu. Ia menunjuk dengan jari pucatnya, lalu berdiri diam seperti patung kecil. Ketika Rusdi hendak menyodorkan tusuk cilok, bocah itu melangkah mundur, lalu masuk ke balik bayangan rumah. Waktu berjalan seperti mimpi yang setengah terbangun. Rusdi mulai menyadari pola. Warga hanya muncul saat senja, tak pernah sebelumnya. Mereka makan dengan lahap, tapi meninggalkan uang yang tak masuk akal. Dan semuanya menghilang saat malam datang. Tapi yang paling menghantui adalah bahwa mereka semua terlihat sama. Wajahnya mungkin berbeda, tapi ekspresi mereka, terutama matanya, selalu dengan tatapan yang tak memandang penuh. Seperti sedang mengenang sesuatu yang sudah lama hilang. Atau mungkin sedang menunggu sesuatu yang belum datang. Malam itu, ia duduk di bawah pohon jengkol tua dekat perempatan desa. Mbah Suro tiba-tiba muncul. Laki-laki tua itu berdiri kaku di sisi jalan. Tak seperti warga lain, ia tak pernah mendekat gerobak, tak pernah tersenyum. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan, suara serak tapi jelas. "Kau tak seharusnya masih di sini setelah gelap." Lalu ia pergi. Untuk pertama kalinya, Rusdi merasa dingin bukan berasal dari udara, tapi dari tempat itu sendiri. Malam ketiga di Lubuk Kertak datang seperti kabut yang menyusup perlahan. Setelah kata-kata Mbah Suro yang dingin dan tak diundang itu, Rusdi mengemasi gerobaknya lebih cepat dari biasanya. Ia sempat menimbang untuk berjalan keluar desa saat itu juga, mengikuti jalan kecil yang membawanya ke sana 3 hari lalu. Tapi arah datangnya kabut membuat ia sulit mengenali jalan mana yang benar. Cahaya petromax yang ia bawa tak mampu menembus jarak lebih dari beberapa meter. Ia memilih kembali ke rumah kosong tempatnya bermalam sebelumnya. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Begitu duduk, Rusdi memperhatikan dinding rumah yang bagian bawahnya mulai menghitam oleh kelembapan. Ada aroma kayu basah yang menusuk hidung, bukan sekadar lembab biasa, tapi seperti bekas lama tak berpenghuni. Ia merasa baru menyadari, rumah ini terlalu rapi untuk rumah yang ditinggalkan. Tidak ada debu tebal, tidak ada sarang laba-laba, tapi juga tidak ada barang pribadi. Seakan rumah ini hanya ada untuk menjadi tempat singgah, bukan ditinggali. Rusdi mencoba tidur lebih awal. Ia membaringkan diri di tikar dengan baju tetap melekat. Tapi kantuk tidak datang. Waktu berjalan lambat, dan setiap bunyi kecil terdengar seperti denting logam. Ia hampir terlelap ketika sesuatu membuatnya terjaga penuh. Rumah itu tidak berderit,
Tapi suara itu jelas datang dari luar, tepat dari arah gerobaknya. Rusdi bangkit perlahan, menyalakan petromax yang sempat ia matikan. Nyala cahayanya bergoyang, menggoyangkan bayangan tiang rumah di lantai papan. Ia berjalan ke pintu, membuka sedikit, lalu menatap keluar. Gerobaknya masih di tempat semula, beberapa meter dari tangga rumah. Tapi tudungnya terbuka penuh. Di atasnya, tumpukan cilok bertumpuk seperti jamur yang tumbuh semalaman. Warna putihnya tak bersih, tapi pucat kusam. Dari celah antar tusuk, ulat-ulat kecil merayap, membentuk jaringan gerak yang nyaris serempak. Bau asam menggantung di udara, menusuk, seperti daging basi dicampur air parit. Tusuk cilok bergelimpangan di tanah. Beberapa masih basah, seolah baru saja dijatuhkan. Tak ada suara angin, tak ada orang, tapi benda-benda itu bergerak seperti digerakkan oleh tangan tak terlihat. Rusdi tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri di tangga, memegang petromax erat-erat. Di kejauhan, dari arah lain desa, terdengar bisikan samar, seperti suara banyak orang berbicara bersamaan tapi tidak saling menyahut. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia melangkah mundur ke dalam rumah dan menutup pintu, memalangnya dengan papan pendek yang ia temukan di sudut dinding. Malam itu, ia duduk di pojok ruangan, lampu di tangan, mata tak lepas dari celah pintu. Namun tidak ada yang datang. Tidak ada ketukan. Hanya suara tusuk cilok terakhir yang jatuh di tanah basah. Pagi berikutnya, matahari tetap enggan menampakkan dirinya. Kabut menggantung rendah, menutup langit dan menyelimuti desa dengan cahaya abu-abu yang pucat. Rusdi membuka pintu rumah perlahan, menjejak tanah dengan hati-hati. Gerobaknya masih di tempat semula. Namun seluruh cilok basi yang menumpuk semalam telah hilang. Tapi yang lebih aneh, kantong uang di sisi gerobak kembali penuh. Namun kali ini, Rusdi tidak perlu membuka lipatan satupun untuk tahu bahwa semua isinya bukan uang. Ia tidak berani lagi menyentuh. Perutnya kosong, tapi ia tak ingin makan. Di desa ini, lapar terasa seperti sesuatu yang tidak layak dipikirkan. Rusdi memutuskan menyusuri sisi luar desa. Ia tak tahu apa yang ingin dicari. Tapi langkahnya membawanya ke arah belakang rumah-rumah paling ujung, tempat semak liar tumbuh lebih tinggi dari pinggang. Dari balik pohon rambutan tua yang hampir tumbang, ia melihatnya. Sepetak tanah luas, tersembunyi oleh pagar bambu rapuh. Tanah itu tak dipelihara, hanya ditandai batu-batu kecil yang membentuk barisan memanjang. Beberapa nisan kayu masih tegak, meski miring dan ditumbuhi lumut. Ia melangkah masuk. Nama-nama pada nisan pertama membuatnya berhenti seketika. Maksenah, wafat 1965. Tahir, wafat 1967. Tio, wafat 1970. Mbah Suro, wafat 1966. Rusdi mengedipkan mata. Ia menatap lebih lama. Ia mengenali nama itu. Ia berbicara dengan orang itu semalam. Ia melanjutkan langkah. Matanya menyapu setiap nisan. Dan semakin banyak ia baca, semakin kuat rasa dingin menyelusup ke tulang belakangnya. Warga yang membeli cilok, anak kecil yang diam, ibu-ibu yang menyapa ramah. Semua nama mereka terpatri di kayu nisan itu. Dan semua telah wafat, lebih dari 20 tahun lalu. Jantungnya berdetak tak beraturan. Nafasnya terputus-putus. Ia mencoba mengingkari yang dilihat, menuduh pikirannya sendiri sedang lelah. Tapi prasasti di ujung kuburan itu tidak bisa dibantah. Desa Lubuk Kertak, lenyap dalam longsor besar, 1968. Seluruh warga wafat serentak. Tanah menelan mereka dalam satu malam. Diperingati dengan tenang oleh yang masih mengingat. Namun siapa yang masih mengingat? Tidak ada yang mengenal nama desa ini di luar sana. Tidak ada peta yang mencantumkannya. Dan Rusdi sendiri tidak pernah bermaksud datang ke sini. Sesuatu mulai menyatu dalam pikirannya. Terlambat, tapi tak bisa dibendung. Desa ini telah mati sejak lama. Tapi setiap senja, mereka kembali. Dan ia, tanpa sadar,
telah menjadi bagian dari rutinitas itu, memberi mereka rasa yang mereka rindukan. Sesuatu yang mungkin menjadi bagian dari hidup terakhir mereka. Cilok hangat yang dulu mungkin dijajakan seseorang seperti dirinya. Sebelum tanah menutup semuanya, Rusdi terduduk di tepi makam, tak tahu harus merasa takut, marah, atau hanya pasrah. Dari kejauhan, suara roda gerobaknya bergemerincing sendiri. Langkah Rusdi gontai saat meninggalkan kuburan itu. Di belakangnya, nisan-nisan diam seperti mata yang tak pernah berkedip. Prasasti batu yang menceritakan akhir desa itu kini menggantung dalam pikirannya, lebih berat dari gerobaknya sendiri. Ia kembali ke jalanan utama Lubuk Kertak. Tapi segala yang semula terasa akrab kini berubah samar. Rumah-rumah panggung berdiri di tempat yang sama, namun tampak lebih tua, lebih senyap. Dindingnya yang dulu tampak terawat kini dipenuhi bekas retakan dan lubang. Jendela-jendela yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat dengan papan di silang paku tua. Bahkan udara pun berubah. Tanpa disadari, kabut senja kembali turun, padahal matahari belum tenggelam. Senja di desa ini seperti tidak dikendalikan waktu, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kelam. Rusdi mempercepat langkah. Ia hanya ingin satu hal, pergi. Gerobaknya masih di depan rumah tempat ia menginap. Terlihat seperti biasa dari kejauhan. Tapi ketika ia mendekat, ia melihat tanah di sekitarnya basah, berlumpur, seolah baru saja diterpa hujan deras, meski langit kering. Roda belakang gerobak telah setengah tenggelam dalam lumpur. Ia mencengkeram gagangnya, mencoba mengangkatnya keluar, tapi tanah itu tidak memberi ampun. Gerobak seperti tertanam dalam, lebih berat dari semestinya. Ia mengerahkan tenaga, tapi yang bergerak hanya kakinya yang terperosok lebih dalam. Dari balik kabut, suara itu datang lagi, bisikan. Bukan dari satu orang, tapi seperti sekelompok orang berbicara pelan. Terlalu dekat namun tak satu pun terlihat. Kata-katanya tak jelas, tapi nadanya penuh kerinduan. Kemudian, suara-suara itu mulai mengucap pelan, lebih jelas, lebih serempak. Kami hanya ingin rasa cilok lagi. Rusdi terdiam. Tangannya masih memegang gagang gerobak. Dadanya sesak, bukan karena lelah, tapi karena perlahan. Ia mulai mengerti. Cilok bukan sekadar jajanan bagi mereka. Bukan sekadar makanan. Tapi mungkin, dalam hari terakhir mereka, sebelum longsor itu datang, itu adalah kenangan terakhir yang sempat mereka kecap. Sesuatu yang membekas begitu kuat hingga menahan jiwa mereka di tempat ini. Setiap senja, berulang tanpa henti. Dan Rusdi, entah bagaimana, telah membangkitkan kembali siklus itu. Dengan tepung, daging olahan, dan air rebusan, ia membuka pintu yang sudah lama tertutup. Ia melepas genggaman pada gerobak. Perlahan, ia mundur beberapa langkah. Tanah di bawahnya terasa tak stabil. Di belakangnya, kabut semakin padat. Tapi ia merasa diawasi dari segala arah. Bukan dengan niat jahat, tapi dengan perasaan kehilangan yang dalam dan melekat. Lalu ia melihat mereka. Siluet-siluet warga Lubuk Kertak mulai muncul di pinggir jalan, di depan rumah-rumah, di bawah pohon jengkol tua. Wajah-wajah yang ia kenal, berdiri diam. Mbah Suro berdiri di depan, bukan dengan marah, bukan pula dengan sedih, tapi dengan kelelahan yang sulit dijelaskan. Dan di tengah mereka, anak kecil yang selalu memesan cilok tanpa bumbu, berdiri paling depan. Mata bocah itu kini menatap lurus ke arah Rusdi, lalu menunduk perlahan, seolah mengucap terima kasih yang tak bersuara. Rusdi merasa langkahnya terhenti di ambang. Di mana sebenarnya ia sekarang? Masih di dunia orang hidup? Atau sudah terlalu jauh masuk ke tempat yang tak bisa dijangkau kembali? Gerobaknya kini nyaris seluruhnya tertelan tanah. Hanya tudung kayunya yang masih terlihat, perlahan menurun, pelan, seperti seseorang menutupnya dari dalam. Pagi itu, seorang warga dari desa tetangga yang biasa mencari kayu bakar di tepian hutan menemukan sesuatu. Di antara semak dan pohon-pohon kecil yang tumbuh liar, di sebuah tanah terbuka yang basah, berdiri gerobak kayu tua. Gerobak itu masih utuh. Di dalamnya, puluhan tusuk cilok tersusun rapi, hangat seperti baru saja direbus.
Uapnya masih mengepul ringan. Namun tak ada tanda-tanda siapapun di sekitarnya. Warga itu melaporkan temuannya ke kepala dusun, dan kabar menyebar cepat. Beberapa orang mengaku pernah mendengar tentang penjual cilok keliling yang menghilang tiba-tiba. Rusdi, pria ramah yang biasa lewat desa-desa dengan peluit kecil tergantung di lehernya, sudah berminggu-minggu tak terlihat. Tapi yang paling aneh bukan gerobaknya. Beberapa tahun kemudian, cerita baru mulai beredar. Pedagang dan penduduk yang lewat kawasan hutan antara desa-desa di wilayah itu kadang melihat seseorang dari kejauhan. Seorang pria mendorong gerobak, tubuhnya membungkuk ringan, wajahnya tertutup tudung caping. Ia muncul menjelang senja, saat kabut turun pelan dan suara burung mulai lenyap. Mereka yang cukup berani mendekat berkata bahwa pria itu menjajakan cilok dengan senyum tenang. Warga yang ikut membeli bersumpah rasa ciloknya hangat, kenyal, dengan kuah kacang yang anehnya membangkitkan perasaan seperti pulang ke masa kecil. Namun ada satu hal yang membuat cerita ini selalu berakhir dengan sunyi. Mereka yang membeli dari pria itu tidak pernah melihat bayangannya jatuh di tanah. Dan setelah mencicipi cilok itu, beberapa di antara mereka mulai mengalami mimpi yang sama, tentang desa yang tak pernah ada di peta, jalan-jalan tanah yang sunyi, dan suara bisikan. Kami hanya ingin rasa cilok lagi. Setelah malam itu, nama Rusdi perlahan dilupakan oleh dunia nyata. Tapi di antara kabut dan akar-akar tua yang menelan waktu, ia tetap berjalan, menyusuri jalan yang tak bisa kembali, mengantar rasa yang mengikat jiwa. Di desa Lubuk Kertak, yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu korban berikutnya. Demikianlah kisah kali ini, tentang cilok di desa yang hilang, sebuah perjalanan sederhana yang berubah menjadi pengingat akan batas tipis antara dunia yang kita kenal dan sesuatu yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menyimak cerita ini hingga akhir. Kehadiran dan perhatian Anda adalah bagian penting dari setiap kisah yang diceritakan, karena cerita tanpa pendengar hanya akan menjadi gema yang hilang dalam senyap. Semoga dari kisah ini, kita bisa memetik satu pelajaran, bahwa kebaikan yang tampak kecil, seperti menjajakan makanan hangat, bisa menjadi pengikat kenangan, bahkan melampaui batas kehidupan. Dan bahwa tidak semua yang terlihat ramah adalah seperti yang kita kira, namun tetap, keikhlasan hati akan membawa terang meski dalam tempat tergelap. Teruslah berjalan dengan hati yang waspada, namun tetap terbuka. Karena kadang, yang kita temui di jalan bukan hanya penumpang, tapi pelajaran.